Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai efisiensi teknis dan ekonomi peternakan ayam petelur di Konya, Turki. Sebelumnya, perkenalkan saya Atika Febrianti, NIM 61, dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas B, Universitas Trunojoyo, Madura. Pendahuluan. Produksi ternak memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Selain itu, industri ini memiliki kepentingan ekonomi yang besar karena memberikan peluang bisnis yang mendukung pembangunan pedesaan serta bahan baku untuk perusahaan produksi hewan industri. Di Turki, jumlah ayam petelur dan jumlah telur ayam yang dihasilkan dilaporkan masing-masing sebanyak 98.597.340 ekor dan 16.727.510 telur. Telur diproduksi oleh 1.046 perusahaan dan 3.141 kandang unggas. Konya memiliki 370 kandang unggas milik 123 perusahaan unggas yang menyumbang sekitar 15 hingga 20% dari produksi telur di Turki. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi teknis dan ekonomi usaha ayam petelur serta menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi dengan menggunakan analisis data envelopment. Metode penelitian. Pada metode pengumpulan data terdiri dari data teknis dan ekonomi dari perusahaan layer di Konya selama periode produksi 2013 hingga 2015. Variabel bebas atau independen terdiri dari pakan ayam petelur dan tenaga kerja. Selanjutnya, variabel terikat atau dependen yaitu jumlah produksi. Untuk jumlah responden terdiri dari 39 perusahaan. Kemudian, metode penelitian, tingkat efisiensi diperkirakan dengan menggunakan data envelopment analysis atau DA. Hasil dan pembahasan. Pada analisis ekonomi, distribusi elemen biaya dan biaya telur per kelompok dan keseluruhan ditunjukkan pada tabel di atas. Biaya pakan adalah ditetapkan sebagai elemen biaya tertinggi, yaitu 69,13%. Diikuti dengan biaya penggantian pulet 14,35%, biaya penyusutan dan perbaikan gedung atau peralatan 5%, dan biaya tenaga kerja 3,91%. Biaya terendah ditemukan biaya lain seperti pembuangan kotoran, kredit bunga, dan pembayaran asuransi sebesar 0,26%. Biaya telur ditentukan sebagai 0,09, 0,09, 0,09, 0,09, dan 0,08 dalam dolar per telur pada kelompok 1, 2, 3, dan 4 masing-masing. Selanjutnya, biaya keseluruhan telur adalah ditentukan sebagai 0,09 dalam dolar. Berdasarkan tabel tersebut, rasio 0,94, 0,91, dan 1,02 serta 0,96 ditentukan oleh masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dengan mempertimbangkan hasil DEA sehubungan dengan VRS, skor efisiensi dikelompokkan menjadi 4 subkelompok sebagai satu atau pertanian yang efisien, 0,99 hingga 0,90, 0,89 hingga 0,80, dan 0,79 hingga 0,70. Rata-rata skor efisiensi teknis peternakan adalah 0,1099 dan berkisar antara 0,98 hingga 1. Dan 48,72% dari peternakan ditentukan sebagai sepenuhnya efisien secara teknis. Ditentukan bahwa pertanian dapat berproduksi pada batas efisien jika mereka mengurangi penggunaan input mereka sebesar 1% tanpa menurunkan output mereka. Rata-rata skor efisien ekonomi adalah 0,89, berkisar antara 0,71 dan 1. Dan 17,95% perusahaan dinyatakan efisien secara ekonomi.
Agar efisien secara ekonomi, peternakan harus menurunkan biaya produksinya sebesar 11%. Berdasarkan gambar di atas, semua peternakan menunjukkan skor efisiensi teknis yang tinggi, tetapi tren efisiensi ekonomi yang berbeda. Skor efisiensi ekonomi sebagian besar peternakan adalah 0,70 dan 0,80. Selanjutnya yaitu analisis regresi Tobit. Angka kematian ayam, rasio konversi pakan, rasio pemanfaatan kapasitas, dan tingkat pendidikan pemilik berpengaruh nyata pada skor efisiensi teknis. Tingkat pendidikan pemilik dan rasio pemanfaatan kapasitas memiliki efek positif pada skor efisiensi teknis. Sementara anak ayam tingkat kematian ayam, dan pakan rasio konversi memiliki efek negatif. Tingkat kematian ayam, rasio konversi pakan, panjang produksi telur, hasil telur atau ayam, dan biaya telur berpengaruh nyata terhadap skor efisiensi ekonomi. Peningkatan hasil telur berpengaruh positif terhadap skor efisiensi ekonomi. Sedangkan peningkatan biaya telur, tingkat kematian anak ayam, rasio konversi pakan, dan panjang produksi telur memiliki efek negatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai laba bersih masing-masing sebesar min 72.503.57 rupiah, min 126.272.081 rupiah, 88.252.031 rupiah, dan 107.956.38 rupiah untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Menunjukkan bahwa kelompok 1 dan 2 menderita kerugian, sedangkan kelompok 3 dan 4 menghasilkan keuntungan. Rasio keuangan, ekonomi, profitabilitas, dan output atau input tidak memuaskan untuk salah satu kelompok. Dari sisi rasio output atau input, hanya kelompok 3 dan 4 yang memperoleh keuntungan. Dilihat dari laba bersih dan rasio keuangan, ekonomi, profitabilitas, dan output atau input, kelompok 3 dan 4 menunjukkan hasil yang lebih baik daripada yang lain. Hasil ini menunjukkan bahwa peternakan mampu menurunkan pemanfaatan input mereka sebesar 1,4% agar efisien secara teknis. Skor efisiensi teknis 95% dan 98,7% ditentukan di perusahaan ayam pedaging. Kelebihan dari jurnal ini yang pertama, jurnal menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang kedua, hasil dan pembahasan pada jurnal dilengkapi dengan tabel dan interpretasi dari masing-masing tabel. Yang ketiga, terdapat ucapan terima kasih kepada para peneliti yang sudah berpartisipasi pada penelitian tersebut sebagai bentuk apresiasinya. Selanjutnya yaitu kelemahan pada jurnal. Yang pertama, ukuran huruf pada identitas jurnal sangat kecil, sehingga sulit ditemukan oleh pembaca. Yang kedua, tata letak tabel dan interpretasi pada jurnal tidak rapi. Dan yang terakhir, tidak ada kesimpulan pada jurnal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.